Oke teman-teman, jadi di video yang sekarang kita akan ngelanjutin ngebahas tentang pernik-pernik atau hal-hal sederhana tapi sering lupa nih. Tapi ini yang part 2 ya. Yang sebelumnya udah ada part 1, bisa dicek di playlist. Nah, ini sekarang yang part 2. Hal-hal apa aja sih itu yang sebenarnya sederhana, bahkan teman-teman mungkin nggak perlu ngontak teknisi, tapi sering klik, sering kepencet, dan jadinya mengganggu transaksi atau mengganggu penggunaan Aquasys versi 4-nya. Pertama, kita buka dulu yang ini ya, karena Aquasys POS. Ini tampilan penjualannya. Karena memang di tampilan ini yang sering banget saya dapat pertanyaan yang sebenarnya sepele atau sudah pernah dikasih tahu sebelumnya, tapi mungkin karena terlalu sederhana, jadi tidak diingat dan lupa lagi seperti itu. Makanya ini video ini dikasih nama sederhana tapi sering lupa, part 2 seperti itu. Hal yang pertama adalah serial number, teman-teman. Nih, saya contohin seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, entah karena sesuatu dan lain hal apa, jadi serial numbernya aktif, teman-teman. Apa sih serial number? Serial number itu adalah kode yang membedakan untuk barang yang sama. Kalau teman-teman jualan atau usaha di counter HP, toko HP, atau misalnya barang-barang elektronik, itu kita bisa nemuin barangnya sama tapi kodenya berbeda. Atau kalau di handphone mah disebutnya IMEI ya. Jadi sama-sama Samsung nih, Samsung tipe A tapi IMEI-nya beda. Nah, itu adalah serial number. Kalau di Aquasys nyebutnya serial number seperti itu. Nah, serial number ini sebenarnya berfungsi cukup membantu teman-teman ketika kita mau melakukan input satu barang tapi serial numbernya berbeda. Tentu saja teman-teman harus punya fitur serial number ya, agar nanti muncul kolom serial numbernya di sini. Seperti itu. Tapi buat usaha-usaha yang tidak memerlukan serial number, fitur ini kadang-kadang malah bisa bikin mengganggu ya. Gitu. Kalau nggak sengaja kepencet seperti itu. Karena begini, ketika fitur serial numbernya aktif, nah maka produk tidak bisa masuk. Seperti ini udah saya enter tapi nggak mau masuk nih. Tuh, dia cuma muter-muter gini aja. Gitu. Ini gimana sih ngatasinnya kalau nemu hal seperti itu? Ini kita cancel dulu, kemudian kita ke input produk, teman-teman. Nah, terus input serial numbernya ini dihilangin. Ini biasanya kepencet shortcut ya, CTRL plus N nih, kepencet. Gitu. Kalau di yang part 1 di video saya yang sederhana tapi sering lupa, part 1 itu dia ada barcode decoder yang sering ke checklist juga. Ya kan? Terus ada yang di part 2 yang sekarang kita ngebahas tentang serial number nih, sering ke checklist juga. Gitu. Yang menyebabkan kalau ininya terchecklist seperti ini, ketika kita masukin barang di sini nggak bisa turun, barang yang nggak bisa muncul di kolom yang baris ini. Jadi kalau teman-teman masukin barang nih, input barang misalnya dari sini nyeken barang ya, gitu. Nah, tiba-tiba barangnya ini nggak turun ke bawah seperti ini, nggak muncul di kolom bawah seperti ini, segera cek input produk serial number. Jangan-jangan begini nih, gitu. Ini dihilangin aja, bisa klik simpan atau langsung tutup aja. Gitu. Terus yang kedua, tadi yang pertama itu perihal serial number ya. Nah, sekarang yang kedua adalah sama nih, masih di menu input produk. Masih di menu input produk. Apa itu? Otomatis jumlah produk bernilai 1. Nah, ini penjelasannya agak panjang nih ya. Jadi di Aquasys POS itu ada dua metode, teman-teman. Dua metode menentukan jumlah. Yang pertama adalah
Saya ke input produk dulu. Nah, otomatis satu. Otomatis satu itu ketika barang di-scan, tit. Nah, seperti ini program akan mendeteksi barang itu langsung bernilai 1 tanpa ada pertanyaan dulu mau berapa kuantitinya. Seperti itu. Sedangkan ada mode atau teknik kedua yang tidak bernilai 1. Nah, tidak bernilai 1 itu seperti ini. Ketika kita nyeken barang nit, nah maka dia akan nanya dulu kuantitinya berapa. Kuantiti di sininya masih 0 karena kita belum mutusin nih berapa. Misalnya di sini kita mau isiin 3. Nah, ini sebenarnya adalah dua cara berbeda yang bisa teman-teman sesuaikan untuk penggunaannya gitu. Yang bisa teman-teman sesuaikan sendirilah untuk apanya ya, untuk enaknya seperti apalah gitu. Karena ada usaha yang enggak mas, saya mau langsung 1 biar enak nih, scan aja gitu. Ada yang wah nggak bisa mas, di sini rata-rata barangnya belinya 1 jenis tapi banyak, jadi kalau otomatis 1 ya susah gitu. Jadi kita udah ngebahas 2 hal ya. Yang pertama tadi adalah masih sama di input produk. Tadi masalah serial number yang ke checklist. Nah, yang kedua adalah bernilai 1 gitu. Kalau yang serial number ini bikin produknya nggak bisa turun ke bawah. Kalau yang otomatis jumlah produk bernilai 1 ini sebenarnya opsional aja. Teman-teman bisa tinggal pilih. Kalau begitu masukin barang langsung otomatis 1 ya tinggal di checklist. Kalau misalnya enggak, ya tinggal dihilangin aja checklistnya sesuai dengan keperluan masing-masing, seperti itu. Terus hal ketiga nih. Hal ketiga ini sebenarnya bukan masalah sering lupa ya, tapi ini emang sebenarnya adalah konsep settingan di mana Aquasys versi 4 itu bisa bisa 2 mode. Mode kunci stok dan mode lost stock, seperti itu. Mode kunci stok itu adalah mode di mana Aquasys POS langsung membaca stok yang tersedianya. Jadi kalau teman-teman nggak masukin di pembelian atau nggak masukin stok, ya nggak akan bisa jualan barang gitu. Jadi ada 2 mode, ada yang harus pakai stok, ada yang enggak. Nah, itu ada di menu opsi-opsi, teman-teman. Nah, di menu opsi-opsi ini ada yang namanya transaksi memeriksa persediaan dan menyimpan kepersediaan dan jurnal umum. Ini kalau kita silang, maka dia akan langsung ngitung stoknya, teman-teman. Seperti ini. Misal kita ke laporan persediaan ya, kita cek dulu nih. Nah, si produk 1 ini ada 100 pieces. Sekarang kita jual nih, produk 1 ada 100 pieces. Kita jual 101 aja. Nah, dia nggak akan lanjut. Ada peringatannya, saldo persediaan tidak mencukupi. Jadi kalau teman-teman nemu peringatan seperti ini, berarti stoknya sedang dalam mode dikunci. Teman-teman harus masukin pembelian dulu. Nah, dia akan langsung ngisi ke stok paling maksimal ya. Atau kalau memang jenis usaha teman-teman tidak menggunakan stok, atau memang toko teman-teman memang nggak pakai stok gitu, di menu opsi-opsi ini bisa kita ilangin gini. Memang idealnya usaha itu ya pasti pakai stok ya, apalagi yang jualan barang. Cuma ada beberapa jenis usaha kayak toko kelontong, sembako, toko baju yang pergerakan barangnya cepet, itu kayaknya mustahil kalau pakai stok ya, karena berat banget bos gitu. Jadi kadang-kadang ada jenis usaha yang memang
ininya ini nggak disilang gitu. Jadi dia mau masukin nih, tadi kan nggak disilang ya. Ini sekarang saya masukin 101. Nah, dia bisa gitu. Berbeda kalau misalnya disilang. Karena stoknya tadi cuma 100 ya. Kalau kita masukin ulang 101, nah kalau disilang dia nggak mau. Gitu. Jadi kita sekarang udah sedikit ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti sih. Sorry kalau misalnya kata-katanya agak belibet. Tapi emang lebih enak sih tanya ke teknisi sih ya. Cuma ya ini sebenarnya adalah video yang saya bikin insidentil ketika ada kasus seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah input serial number. Input serial number ini ketika disilang, maka barangnya yang sudah di-scan di atas ini dia nggak akan, kalau di enter atau di-scan dia nggak akan turun. Jadi kalau teman-teman nemu kasus barang udah di-scan tapi nggak muncul-muncul nih di sininya, nah segera cek input serial number ini di menu input produk. Klik aja input produk nih F8, ya kan. Yang kedua adalah masih di input produk juga, otomatis jumlah produk bernilai 1. Ini adalah pilihan, sekali lagi dijelaskan bahwa ada jenis usaha yang ketika masukin barang langsung pengennya muncul 1 kuantitinya. Ada yang harus masukin kuantiti dulu. Jadi kalau teman-teman maunya langsung 1 produknya, langsung terbaca 1, otomatis jumlah produk bernilai 1-nya ini disilang. Kalau misalnya enggak ya dikosongin aja, seperti itu. Dan yang ketiga adalah perihal stok. Kalau stoknya mau di loss atau dibuka, suka-suka yang jual mau berapa, ininya dihilangin silangnya. Tapi kalau stoknya mau dikunci, artinya admin atau user nggak bisa ngejual barang di luar dari jumlah stok, ya ininya disilang. Seperti itu. Jadi itu adalah 3 hal yang sederhana, tapi kalau saya bilangnya halnya sepele ya, tapi sering lupa nih user gitu kan. Sudah pernah dijelaskan, bahkan history chatnya biasanya nih kalau ke teknisi nih history chatnya masih ada, tapi nanya lagi gitu. Memang kewajiban teknisi adalah menjawab ya teman-teman, menjawab ketika ada pertanyaan dari konsumen seperti itu. Tapi diharapkan juga konsumen bisa lah, atau user Aquasys versi 4 ini bisa lah untuk mengingat apa yang sudah pernah diajarkan sebelumnya, apalagi kalau misalnya ada di history WA-nya seperti itu. Makanya saya punya beberapa video yang sebenarnya insidentil dan nggak dikonsep tadinya, makanya ngomongnya rada kesana kesini ya, karena untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya tentang beberapa tutorial singkat ya gitu, yang teman-teman bisa lakuin sendiri nih gitu. Kalau ngedit desain atau apa mungkin lebih baik ke teknisi gitu, tapi ini ada beberapa video yang mungkin teman-teman bisa tonton dan bisa pelajari sendiri seperti itu. Oke, jadi itu aja videonya, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih.